Halo Nevro Friends, kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan cukup banyak orang ya tentang cuci darah. Jadi kapan sih seorang penderita gagal ginjal itu harus cuci darah? Cuci darah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah salah satu metode terapi pengganti ginjal. Jadi artinya pada saat fungsi ginjal sedang gagal, itu bisa digantikan oleh misalnya dengan mesin ya, yaitu hemodialisis atau dengan menggunakan dialisis peritoneal atau selaput perut. Sebagai terapi pengganti ginjal, cuci darah itu bisa dilakukan pada saat gagal ginjal baik itu terjadi secara akut maupun kronik. Jadi selama ini orang itu taunya cuci darah itu hanya dilakukan pada orang-orang yang memang sudah mengalami gagal ginjal kronik stadium 5. Jadi yang memang sudah lama sakit ginjalnya. Tapi sebenarnya cuci darah itu juga bisa dilakukan untuk mengganti fungsi ginjal sementara pada kondisi gagal ginjal yang sifatnya akut. Nah, bedanya pada kondisi gagal ginjal yang akut ini, itu nantinya orang ini belum tentu akan terus cuci darah. Jadi orang kan membayangkan cuci darah itu sekali akan seumur hidup. Padahal kalau cuci darah ini dilakukan sebagai terapi pengganti ginjal pada gagal ginjal akut, sebetulnya pada saat kondisi gagal ginjal akutnya itu ditangani dan bisa membaik, nantinya cuci darah ini tidak akan berlangsung terus-menerus. Karena ibaratnya cuci darah pada gagal ginjal akut ini memberikan waktu pada ginjal yang sakit ini untuk membaik. Beda dengan gagal ginjal yang kronik, karena gagal ginjal yang kronik ini sudah berlangsung lama dan fungsi ginjalnya memang sudah menurun perlahan dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Akhirnya pada suatu titik di mana dia sudah stadium 5, memang tidak bisa lagi ginjalnya itu menopang kehidupannya. Jadi harus dialihkan ke mesin yang disebut hemodialisis atau cuci darah, dan inilah yang cuci darahnya harus seumur hidup. Kapan seseorang itu sudah harus dilakukan cuci darah? Nah, tadi kita harus bedakan lagi ya, ini pada gagal ginjal akut atau pada gagal ginjal kronik. Kalau pada gagal ginjal akut, itu orang membutuhkan cuci darah apabila fungsi ginjal itu memang tiba-tiba hilang ya, dalam arti betul-betul dalam waktu singkat itu fungsi ginjalnya sangat-sangat memburuk. Biasanya tandanya adalah produksi kencingnya jadi sangat sedikit ya, mungkin kemarinnya masih baik, tiba-tiba hari ini tuh sangat sedikit sampai mungkin nggak ada sama sekali. Lalu yang kedua, karena tidak keluarnya kencing, akhirnya dibarengi atau disertai dengan beberapa komplikasi yang berbahaya. Misalnya kalium yang tiba-tiba meningkat tinggi ya, hiperkalemi, karena kita tahu kalium kan dikeluarin lewat ginjal. Begitu ginjal nggak bisa mengeluarkan kencing, langsung kaliumnya tinggi. Lalu yang kedua air. Jadi kalau air nggak bisa keluar lewat ginjal secara tiba-tiba, air itu akan numpuk di dalam tubuh. Dan yang bahaya kalau air itu ada di paru-paru yang kita sebut edema paru. Itu akan sangat bisa membunuh dengan cepat. Lalu yang ketiga ada kondisi keasaman darah yang terjadi akibat nggak bisa kencing tadi. Jadi keasaman darah atau kita sebut asidosis metabolik ini bisa terjadi juga secara tiba-tiba dan bila tidak segera diturunkan atau tidak diperbaiki akan sangat mengancam jiwa. Ini adalah indikasi-indikasi kapan seorang dengan gagal ginjal akut harus segera dilakukan cuci darah. Sedangkan pada gagal ginjal kronik, ini indikasinya lebih ke kualitas hidup pasien. Karena biasanya ini berlangsungnya bertahap ya. Jadi yang paling sering biasanya gejala-gejala awal yang akhirnya menyebabkan pasien ini udah nggak bisa. Artinya itu ginjalnya sudah tidak bisa menopang kehidupannya lagi. Itu yang paling sering adalah dia mual muntah hebat ya. Jadi mual muntah hebat saya pernah jelasin di video saya tentang sindroma uremik. Jadi ini mual muntah yang tidak biasa. Jadi sudah dikasih obat-obat lambung dan lain-lain, dia nggak membaik. Ini terjadi karena penumpukan racun-racun uremik yang memang sudah nggak bisa dikeluarkan lewat ginjalnya lagi. Jadi udah numpuk lama dan akhirnya memang mau nggak mau harus dikeluarkan lewat cuci darah. Ini yang menyebabkan kualitas hidupnya jadi turun karena dia nggak mau makan, ya jadi tambah kurus, semakin kurang gizi dan akhirnya mudah sakit terutama infeksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali lagi ke produksi kencing. Jadi pada orang dengan gagal ginjal kronik yang mulai semakin lanjut stadiumnya, ini produksi kencing juga akan semakin menurun. Dan dengan semakin menurunnya produksi kencing, nanti masalah-masalah persis seperti kondisi gagal ginjal akut tadi bisa terjadi. Jadi hiperkalemi, asidosis metabolik, dan juga bengkak ya. Bengkak yang bahaya jadi adalah bengkak di paru-paru. Karena akhirnya kalau dia tidak bisa menyeimbangkan cairan, akan terjadi mudah sekali terjadi bengkak. Nah,
itu juga menjadi salah satu indikasi orang gagal ginjal kronik harus segera dilakukan cuci darah. Lalu yang ketiga adalah kondisi anemia ya. Kondisi anemia itu kondisi anemia yang berulang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Ini kalian juga bisa lihat penjelasan lengkap di video saya tentang anemia. Nah, anemia yang berulang ini salah satu penyebabnya adalah sindroma uremik juga. Jadi karena saking banyaknya racun uremik yang ada di dalam tubuh, umur dari sel darah merah itu bisa sangat memendek. Jadi akan cepat sekali berkurang, akhirnya terjadi anemia berulang. Belum lagi faktor-faktor lain ya, yang kalian bisa lihat di video tadi. Jadi memang beberapa kondisi ini menjadi pertimbangan bahwa seseorang dengan gagal ginjal kronik stadium 5 itu harus mulai mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk segera memulai cuci darah. Tapi bedanya dengan kondisi gagal ginjal akut ini, kalau yang gagal ginjal kronik ini memulai cuci darahnya itu masih bisa ada waktu untuk berpikir gitu ya, misalnya mau berdiskusi dengan keluarga dan lain-lain karena dia terjadinya bertahap. Tapi kalau akut tadi itu sifatnya segera. Jadi kalau tidak segera dilakukan akan mengancam jiwa. Jadi tidak bisa atau mungkin bahkan membutuhkan keputusan yang cepat dari pasien maupun keluarga. Itulah yang membedakan kapan cuci darah dilakukan pada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Jadi gitu ya Nevel Friend, kira-kira kapan sih pasien-pasien gagal ginjal itu harus cuci darah? Simak video tadi dan sebarkan ke semua orang yang kamu sayang.